Ya, silakan Dokter Rino, dimulai. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua yang sudah join di acara webinar kita sore ini. Selamat datang, selamat bergabung untuk Bapak Ibu, teman-teman rekan-rekan semua yang mungkin sudah join di Zoom ataupun yang sudah join di Facebook kita di Mediwan. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar kita sore ini. Jadi mungkin seperti yang sudah diketahui semua ya, kita hari ini ada webinar yang akan diadakan oleh Mediwan, dan hari ini kita akan join dengan salah satu rumah sakit di Pineng, Pantai Hospital Pineng, dengan tema 5 hal yang perlu diketahui tentang jantung Anda. Jadi ini adalah topik yang paling sering mungkin dibahas sehari-hari, topik yang sering kita dengar. Mungkin kita sering sehari-hari merasa, kenapa jantung saya kayaknya sering kayak berdebar-debar, atau kayaknya kalau saya jalan mudah sesak nafas, atau kalau saya naik tangga nih sering mudah capek. Nah, hari ini kita akan belajar banyak tentang jantung. Gimana sih jantung yang sehat itu bagaimana, dan kalau dikatakan jantung yang bermasalah itu bagaimana. Nanti kita akan join dengan Dokter Ainol dari Pantai Hospital Pineng. Hai Dok, dan juga tim dari Pineng, Kak Sarah. Halo. Hai, bisa dengar? Ya, we can hear you. Kami bisa dengar. Ya, apa kabar? Baik, Kak Sarah, apa kabar? Ya, baik. Oke, ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan di awal, nah hari ini kita juga akan join dengan tim Trusted Financial Planner dari Prudential. Ada Ibu Arni Purba dan juga Bapak Edo Darmawan yang sudah bantu untuk koordinasi. Halo Bapak Ibu dari Trusted Financial Planner, boleh say hi ke kita? Ya, halo. 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 Oke, jadi sore ini kita akan join dengan ada 2 tim ya, dari tim Pantai Hospital Pineng. Juga acara ini juga didukung oleh tim dari Trusted Financial Planner dari Prudential. Nah, kita juga nanti akan berbincang-bincang dengan tim dari Prudential. Jadi sebelum kita akan masuk nanti ke live talk, jadi diingatkan Bapak Ibu, kita nanti ada special merchandise dari Pantai Hospital Pineng, ada kaos. Jadi Bapak Ibu mungkin yang sudah isi Google Form-nya, di situ kita kan ada minta ukuran kaos. Nah, ataupun yang mungkin belum sempat mengisi Google Form, nanti bisa hubungi kita dari WhatsApp. Nanti kita akan buat di chat room ataupun di komen Facebook, kita akan share nomor WhatsApp yang bisa dihubungin. Oke, untuk menghemat waktu juga nih, kita akan kasih ke mungkin yang ingin tahu tentang apa sih Trusted Financial Planner atau ingin berkenalan dengan tim dari Prudential. Saya silahkan nih untuk Kak Arni Purba, are you there? Ya, halo Dr. Rovelino. Oke, halo Kak. Halo. Dari tim Trusted Financial Planner, hari ini akan diwakilin oleh Ibu Indah. Dipersilakan, Mbak Indah. Kak Indah, please welcome. Semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu undangannya yang udah hadir di virtual event kita sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya Putri Rosinda Lubis mewakili teman-teman dari Trusted Financial Planner. Kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang udah
virtual event sore hari ini pastinya. Kemudian dari Pantai Hospital Penang, khususnya kepada narasumber kita sore hari ini, Dr. Ainul Syarihah Sahar, yang akan sharing kali ini ya dengan tema 5 hal yang perlu diketahui mengenai jantung Anda. Saya ucapkan selamat datang dokter. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu undangan yang hadir di event sore hari ini. Terima kasih semuanya buat kehadirannya ya. Nah, kita harapkan sama-sama acara sore hari ini tuh dapat berjalan dengan lancar dan baik. Oleh karena itu, dan pastinya stay safe, stay healthy buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan Kak Arni. Selamat sore. Ya, dikembalikan kepada Dr. Revolino. Oke, jadi thank you untuk teman-teman tim dari Trusted Financial Planner dari Prudential. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut, nanti kita ada sesi Q&A, jadi kita akan mengenal mungkin apa sih Trusted Financial Planner itu. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan dan menyapa juga nih. Halo Dr. Ainul. Hai, Assalamualaikum. Hai, Boleh Dok. dengar tak? Ya, how are you, Dok? Fine, thank you. Oke, Dok. Alright, no problem. Oke, kita Boleh dengar tak saya? Ya, Boleh dengar tak? boleh dengar, bisa dengar. Ya. Oke. Oke, selanjutnya kita kasih kesempatan untuk Kak Sarah from Pantai Hospital Penang, mungkin bisa sharing tentang rumah sakit sebentar. Hai Kak Sarah. Hai, apa kabar semua? Ya, baik Kak. Oke, sebelum itu biarkan saya mengenalkan diri saya sendiri. Saya adalah Sarah, tim marketing daripada Pantai Hospital Penang ya. Oke, biarkan saya menjelaskan sedikit tentang Rumah Sakit Pantai Hospital Penang. Oke, bentar ya, saya share screen. Oke. Alright. Oke, yang ini Rumah Sakit Pantai Hospital Penang. Building kita dulu dikenalkan sebagai Pantai Mutiara Penang. So, sekarang kita udah tukar nama ke Pantai Hospital Penang ya. Oke, Pantai Hospital Penang berdekatan dengan bandara. Dia hanya ambil 6 minit aja dari bandara ke rumah sakit kita. So, paling terdekat lah. Salah satu hospital yang paling terdekat dengan bandara. And then yang ini adalah main lobby kita. Kalau dulu pernah datang ke Pantai Hospital Penang, memang lobby kita beda. So sekarang kita udah refurbish-nya. So ini adalah lobby kita yang baru. Okay, yang ini adalah counter international patient lounge. So basically kalau ada pasien international, mereka bisa datang langsung ke counternya. So tim kita ada 3 orang. So 3 orangnya bisa bantu. So 2 di counter, lagi salah satu adalah supirnya. So kalau ada pasien datang, usah khawatir, langsung aja ke counter international. So bisa berbicara dengan mereka bisa bantuin. Selain daripada itu, kita juga ada kantor perwakilan yang tu di Jalan Biduk. Bentar lagi saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Okey, yang ini adalah health screening center. Kalau mau datang sini untuk buat health medical check up. So semuanya one stop center. Untuk ambil darah di sana juga. Dan ambil stress test, jumpa doktor, semuanya di sana. So, it's a one-stop center untuk health screening ya. Selain daripada itu, yang ini adalah cafeteria kita. Yang ini udah baru di refurbish lah. Yang ini adalah kamar untuk 4 orang. Yang ini kamar 2 orang. Yang ini kamar 1 orang. Okey, yang ini adalah suster-suster kita yang bekerja di Hospital Pantai. Okey, Center of Excellence. Center keunggulan kita adalah Heart Center. So dengan kita hari ini adalah Dr. Ainul. Dr. Ainul adalah pakar jantung ya. Dan selain daripada itu kita juga ada Stroke Center and also upcoming Joint Center. So seperti saya jelaskan tadi itu kita juga ada
office di Medan yang tu di Jalan Biduk. So kalau ada apa-apa bisa kontaknya. Ini adalah nombor telefonnya untuk kantor perwakilan kita. So kalau berada di sana mungkin bisa tangkap gambar, take a picture. So mungkin y'all tahu macam bagaimana untuk kontak ke kantor perwakilan kita di Pantai Hospital Penang. And then selain daripada itu, kita juga ada servisnya baru iaitu e-health teleconsultation. So teleconsultation itu kalau sekarang kamu ada di Indonesia, tak bisa datang ke Malaysia kan kerana COVID semuanya tak bisa datang. So usah khawatir kalau kamu adalah patient follow up di Pantai Hospital Penang, bisa buat teleconsultation. So gimana? Cari aja kantor perwakilan kita iaitu Dr. Ino dengan tim-timnya bisa bantuin untuk bagaimana untuk buat temu janji untuk jumpa doktor di sini. Selain daripada itu, kita juga ada buat delivery medication, iaitu bagi pasien yang udah habis ubatnya, mau beli ubatnya, tidak tahu gimana untuk dapatkan ubatnya. Bisa aja langsung telefon ke kantor perwakilan kita dan mereka akan tolong bantuin untuk cara-caranya untuk beli ubatnya daripada Rumah Sakit Pantai Hospital Penang. Okey, dengan kita hari ini adalah Dr. Ainul. Dr. Ainul seperti saya jelaskan tadi, dia itu adalah kardiologi dan juga doktor internis ya, subspecialty-nya adalah doktor internis. So, Dr. Ainul, I'll be sending back to you. Hi, Dr. Ainul. Okay. 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Boleh dengar tak saya? Jelas tak dengar? Jelas, Dok. Jelas, Dok. Ya? Jelas, Okay. Jelas, Okay, alhamdulillah. Okay, so sekarang kita start. Sebenarnya dalam kardiologi ni ada banyak sangat benda yang nak dibincangkan. Tapi jika terlampau banyak sore-sore, petang-petang ini kadang-kadang mengantuk kan. So kalau dah nak habis kerja sebenarnya, ya. Jadi kita settle kepada 5 poin, 5 hal, 5 poin yang perlu diketahui dahulu. Lepas tu kalau lama-lama nanti kalau tuan-puan, ibu bapa masih mahukan some update, saya bersedia memberikan update-update yang berikutnya. Ya. Jadi kita start dengan 5 poin pertama ni dahulu. Okey. Yang presentation ni akan dibagi kepada 5 topik utama. Pertama, persepsi. 2, simptom atau gejala-gejala. 3, jenis-jenis serangan jantung. Dulu kita tak belajar benda-benda ni. Ya, masa kita student dulu tak belajar. Tapi sekarang dah ada idea baru. Jadi kita kena move with the times, ya. Kita ikut peredaran masa. Nombor 4, cara hidup. Nombor 5, cardiac MRI iaitu cara baru untuk melihat jantung. Okey. Okey. Pertama, persepsi. Ramai orang selalu mengingatkan bahawa penyakit jantung ini adalah penyakit orang lelaki dan bukan wanita. Persepsinya wanita jarang kena sakit jantung berbeza dengan lelaki yang selalu boleh kena sakit jantung. Okay. So yang sebenarnya ramai wanita-wanita mendapat sakit jantung lebih kerap daripada lelaki dan ramai wanita jika dia mengalami serangan jantung, kadar kematian wanita sebenarnya lebih tinggi daripada laki-laki. Ini kita tengok graf yang biru itu sakit jantung dalam wanita. Sebenarnya tinggi lagi, lebih tinggi daripada kanker breast, lebih tinggi daripada kanser usus dan juga lebih tinggi lagi daripada kanser paru-paru. Kalau kita tengok di sini, line yang merah adalah laki-laki dengan sakit jantung, line yang putih adalah wanita. Tengok kadar kematian laki-laki, kadar sakit jantung laki-laki sekarang menurun, padahal wanita masih bertambah.
dan makin tinggi. So pertama yang perlu diubah adalah persepsi. Jangan diingatkan lelaki sahaja mudah kena sakit jantung dan wanita kurang sakit jantung. Ada kajian menunjukkan bahawa wanita bila kena sakit jantung lebih teruk daripada laki-laki dan kadar kematian wanita sebenarnya lebih tinggi daripada laki-laki. Poin nombor 2, gejala-gejala. Gejala yang biasa kita tengok dalam drama, dalam movie, ya, ialah orang yang sakit dada pegang dadanya, lepas tu dia terus langsung jatuh. Ya, ini gejala yang biasa. Tapi gejala ini lebih pada laki-laki daripada wanita. Wanita kebanyakannya mempunyai gejala penat, sesak napas, hampir muntah. Ini adalah gejala-gejala yang menyerangi wanita. Jadi persepsinya harus diubah lagi. Bukan gejala sakit jantung ini sakit dada sahaja, tetapi penat, sesak napas juga gejala-gejala yang lebih pada wanita. Kadang-kadang 95% wanita berminggu-minggu sebelum serangan jantung akan penat. Terlampau capek, terlampau penat tapi tak tahu sebab apa. Ya. Ada yang 47% dekat 50% tidak boleh tidur berminggu-minggu sebelum serangan jantung yang utama. Sesak napas 42%, sakit perut 40% dan sakit dada lebih kurang 30% sahaja. Jadi bila ada wanita yang datang ke klinik, ke GP, ke hospital, kalau dia terlampau penat, tak boleh angkat tangan, tak boleh tidur, mesti dimasukkan ke ward dan dicek sama ada jantungnya okey ke tidak. Tidak boleh dikatakan bahawa biasalah wanita ya selalu penat-penat ya, selalu capek-capek sebab banyak kerja. Ini tidak boleh ya. Kita mesti cek sama ada betul-betul jantungnya okey ke tidak. Di masa gejala serangan jantung ya, penat dalam wanita 60% dekat-dekat. Yang tak larat, tak angkat, tak boleh angkat tangan, penat, capek ini lebih kurang 54% dan 42%. Jadi oleh itu kita kena ubah persepsi kita ya, di mana sakit jantung ini bukan hanya sakit dada sahaja. Dia penat, capek ini adalah tanda-tanda sakit jantung terutamanya bagi wanita. Poin ketiga, jenis-jenis serangan jantung. Pada dulu kita cuma ada acute coronary syndrome terbahagi kepada 3 ya. STEMI, non-STEMI, unstable angina. Sekarang ini kita serangan jantung ni, MI, serangan jantung ada 5 jenis. 1, serangan jantung yang biasa, spontaneous MI. 2, serangan jantung yang disebabkan benda-benda lain seperti sakit paru-paru, sesak napas, sepsis ya, jangkitan kuman ya. Nombor 3, serangan jantung tapi bila cek darah normal, ECG dan sakit dada saja yang ada. Jenis yang keempat adalah serangan jantung bila kita pasang belon atau pasang ring. Ya. Dan 4B adalah serangan jantung bila ring yang dipasang itu tersumbat di dalamnya. Nombor 5, serangan jantung di mana selepas operation, selepas pembedahan. So sekarang kita pergi kepada poin nombor 4 ya. Poin nombor pertama, persepsi perlu diubah. Poin nombor 2, simptomnya. Poin nombor 3, definisi serangan jantung tu sudah berubah kepada yang lebih baru. Poin nombor 4 adalah lifestyle changes. Maksudnya apa yang kita perlu buat untuk mengurangkan risiko serangan jantung. Ini mungkin ramai yang dah tahu. Tapi yang paling pentingnya, pinggang tak boleh lebih 35 inci. Ya, Doktor, ada pinggang lebih 35 inci ke kurang 35 inci ya? Lebih sedikit Dok. Lebih sedikit. Ya, udah lebih itu. Ya. So kalau macam ni saya tak nampak diri saya. You all nampak lah? Nampak saya okey ke? Ya, nampak okey ya? Bukan maksud saya gambarnya, saya tak nampak diri saya sendiri. Can you show me? Cannot. The screen here?
sekejap ya, biar dia adjust. Sekejap ya. Okay, saya dah nampak dah saya. Okay. Rasa lain tak nampak diri sendiri ya, tak tahu apa saya buat di sini. Okay, so sekarang BMI mesti lebih kurang 18.5 sehingga 24.9. Yang penting pinggangnya tak boleh 30 lebih daripada 35 inci. So bagaimana nak mengurangkannya? Mengurangkannya hanyalah kurangkan kalori 500 hingga 1000 kalori setiap hari, dan juga jika mau kurangkan berat badan mesti 10% berat badan melepasi 6 bulan. Jadi tak boleh kita minum jamu ke apa-apa untuk kuruskan 30% daripada 50 kilo turun 40 kilo dalam 1 minggu. Tak boleh ya. Nanti tak sihat begitu. Point nombor 4, lifestyle changes again. Kalau mau turun bagaimana ya? 30 hingga 60 minit exercise 3 hingga 4 kali seminggu. Biasanya kalau ibu-ibu dia terlampau sibuk tak boleh buat begitu. Maksudnya boleh kalau dipecah-pecahkan. Okay. 10 minit pagi, 10 minit tengah hari, 10 minit petang. Atau 20 minit pagi, 20 minit petang ya. Yang pentingnya mesti 30 hingga 60 minit 3 hingga 4 kali 1 minggu. Okey, sekarang poin nombor 5 yang paling cantiknya adalah cardiac MRI, iaitu satu cara yang baru untuk melihat jantung ya. Biasanya konsepnya senang saja, ada magnet, ada kamera. MRI tidak ada radiasi, so boleh digunakan untuk budak-budak, kanak-kanak kecil dan juga wanita-wanita antara 20 hingga 40 tahun ya. Kenapa kita harus tengok cardiac MRI? Satu ialah kita boleh tengok parut-parut di jantung sekecil 1.5 hingga kali 1.5 mm ya. Kenapa kita harus tengok satu benda sekecil itu? Ya, ini adalah kerana kalau ada parut-parut banyak dekat jantung, survival atau kadar kehidupannya lebih baik daripada orang yang kadar kehidupan, kadar survival dan kadar kurangnya serangan jantung. Jika ada parut, kadar-kadar ini lebih tinggi. Jika tak ada parut, maksudnya pesakit lebih selamat. Ya, kadar kematian, kadar serangan jantung pun kurang. So, bila kita perlu buat cardiac MRI, bila setiap pesakit yang kita lihat itu fungsi jantungnya lemah. Kalau ada lemah jantung, perlu kita tengok sama ada isi jantungnya itu ada parut ke tidak. Ya, itu paling penting. Kalau banyak-banyak parut, terlampau banyak parut sangat, mungkin kalau pasang ring atau kalau pergi operation pun tidak berkesan sebab isi jantungnya sudah rosak. Ya. So ini konsep baru. Dahulu semua orang kita pasang ring, semua orang pergi bypass. Tapi sekarang konsep barunya kalau terlampau lemah jantungnya atau parut terlampau banyak, tak payah lagi untuk operation, mesti just makan ubat saja. Tapi kalau parutnya banyak tapi parutnya sedikit, lemah jantungnya ada, teruskan pasang ring, pasang buat operation sebab ini akan membaikkan lagi jantung. So konsepnya kalau isi jantung sudah rosak terlampau banyak, boleh makan ubat sahaja. Tapi kalau isi jantung, walaupun ada lemah jantung, isinya masih hidup, masih cantik, boleh teruskan untuk bypass dan sebagainya. Okey, sekejap ya. Okey. Ini jantung dalam cardiac MRI, kita berdiri di tepi dan kita akan nampak jantungnya di sini ya. This is the left side, left ventricle, this is the left atrium. Ya. Gambarnya jelas ya. Sekarang yang ini jantung dapat 3 di sini. Kita nampak ada bonjolan sedikit di sini.
Ini LV aneurysm, tapi ini aortanya left ventricle, jantung kiri, dan juga sini atrium kiri. Jadi jelas nampaknya. Okay. Ini jantungnya dekat 4 chamber, 4 ruang. So kita akan nampak ventricle kanan, atrium kanan, atrium kiri, ventricle kiri. Okey, di sini ada bucu sedikit sebegini. Ini adalah LV aneurysm ya. Unjuran di dalam ventricle kiri. Ini pula parut. Kalau kita tengok jantung dipotong sebegitu dengan ekona ini short axis ya. Nampak parut putih di sini. Ini pesakit ini biasa mengalami serangan jantung yang teruk ya. Ini parut putih ini fibrosis ya yang boleh nampak dalam cardiac MRI. Ini pula parut yang tadi di sini dilihat dari 3 chamber ya. Dan yang hitam ini adalah thrombus atau darah beku di dalam ventricle. So ini again darah beku di dalam ventricle ya. Dan pesakit ini juga mempunyai air di dalam pleura. Pleural effusion ya. Ini yang sama, bahagian kanan tadi ya, pleura yang penuh dengan air. Pesakit ini cuma dia fungsi jantungnya cuma dari segi eko cuma 15% sahaja. So lemah jantungnya teruk ya. Ini pula satu pesakit yang bahagian kanan jantungnya terlampau besar. Lebih besar daripada yang kirinya. Ini adalah congenital ya, ARVC. Ya kalau dilihat ini MRI, ini anjing ya diikat satu uratnya supaya mendapat serangan jantung. Dan kemudian anjing itu dimatikan dan kemudian kita ambil patologinya. So patologi kita tengok di sini, MRI, ini kawasan serangan jantung dan ini patologinya. Tengok, MRI ini serupanya kita buat patologi kepada pesakit yang masih hidup ya. Sama kawasannya. Ini juga satu pesakit yang daripada atas hingga di bawah jantung, left ventricle dia penuh parut. Yang putih-putih ini, yang ring ini, semua parut dalam jantung. Pesakit ini sebenarnya kalau terlampau banyak parut begini, ya, just medical therapy sahaja, ya, kita tak perlu pasang ring untuk pesakit ini. Tapi kalau pesakit ini mempunyai function jantung fungsinya normal, memang perlu dipasang ring ya. Tengok bagaimana keadaannya antara satu pesakit dengan pesakit yang lain. Ini satu pesakit yang ada tumor, ada ketumbuhan di bahagian kanan atrium jantungnya. Pesakit ini angiofibrolipoma, pesakit ini unfortunately meninggal ya. Umurnya baru 38 tahun. So biasanya dengan jantung boleh nampak pleura ya begini. Dan di masa depannya mungkin kita boleh colorkan MRI jantung ini supaya nampak sebegini. Ini masa saya belajar di Berlin ya, mereka sudah dapat colorkan jantung. Tapi of course mesinnya mahal ya, takkan ada di sini. So okay, itu saja yang kongsian saya petang ini. Dan jika ada apa-apa soalan boleh terus tanya. Oke, thank you Dr. Ainul sudah menjelaskan kepada kita dengan sederhana dan simpel. Semoga kita semua bisa mengerti. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sesi Q&A. Jadi silakan untuk yang mau bertanya, dan sebelumnya kita sudah ada beberapa pertanyaan ini yang sudah ada di chat kita.
Kita lihat dulu. Ya, ini ada sudah ada 3 pertanyaan ya dari Ya, Bapak Darji. Dari Bapak Darji bertanya, Dok, bagaimana sebenarnya jantung yang sehat dan apa saja ciri-ciri jantung yang sehat dan yang kurang sehat? Oke. What's the different, Dok, yang yang mana healthy ya and not jantung healthy? yang Iya. dia begini, sebenarnya dari segi orang biasa, bagaimana perlu tahu jantung sehat atau tidak sehat. Dari segi doktor, memang betul doktor akan periksa, buat echo, buat ECG, ya, baru dapat tahu. Tapi dari segi orang biasa, biasanya jantungnya sepatutnya besarnya tangan kita. Jadi kita bagaimana harus tahu jantung besar bagaimana ya, tak boleh. Jadi kita dari pada simptom sahaja. Kalau kita tidak ada gejala-gejala, so dianggapkan jantungnya sehat. Tapi kalau kita gejalanya tidak sama seperti orang lain jalan tidak penat, kita jalan sudah penat. Masa itu baru kita perlu jumpa doktor untuk cek. Kalau nak cakap sebetulnya jantung gejala sehat tidak sehat, perlu pemeriksaan doktor, tapi rata-ratanya kalau kita masih boleh exercise, kita tidak merokok, ya, besar kemungkinan jantung kita sehat. Kalau dibuat pemeriksaan jantung, lemah jantung adalah fungsi jantung 40% ke bawah. So apa-apa yang atas daripada 40% dianggapkan sebagai sehat. Tapi yang paling baiknya apa-apa selepas 50% itu adalah dikatakan yang paling baik. So dari segi biasa, manusia biasa bagaimana harus tahu. Jadi kita bandingkan diri kita dengan orang yang sama dengan kita. Kalau kita terlampau cepat penat, then masalah, kita perlu cek. Kalau kita sama saja dengan orang lain, penatnya enggak ada, tandanya tak apa, perlu biasanya setahun sekali just cek semuanya untuk pastikan everything is okay. Tak payah cek 6 bulan rugi saya rasa. Setahun sekali untuk stress test, echo, saya rasa memang perlu kalau mau tahu betul-betul jantung sihat ke tidak. Tapi rata-ratanya kalau anda merasa sihat, naluri hati, yang gerak hati akan tahu. Biasanya begitu. Ya. Doktor tak boleh nak cerita lebih lanjut lagi, itu saja yang paling baik sebab dari segi manusia biasa bagaimana harus tahu. Jadi maksudnya kita, gerak hati kita. Kalau kita rasa kita berasa tak kena, ada yang tak kena, please go and check. Itu saja sebenarnya. Simple ya, tak payah ambil susah-susah. Nanti payah pula ya. Hidup tak boleh stres-stres teruk-teruk. Betul. Oke, thank you, Dok. Lagi? Next ada pertanyaan dari Ibu Dosma. Bagaimana membedakan sesak pada dada? Apakah itu langsung menunjukkan ciri-ciri serangan pada jantung? Kadang-kadang sesaknya itu bercampur mual karena ada sakit sakit lambung juga. Seperti itu, Dok. Ya, betul. Dia begini, kalau kita sesak dalam selalunya dikatakan asam lambung ya. Selalu saya tengok sakit Indonesia di sini dikatakan asam lambung. Ya, betul. So kalau ada begitu, sekurang-kurangnya jumpa doktor, buat echo, buat stress test, buat ujian senaman, ya. Mesti buat. Sebab ini kita tak pasti selagi kita cek, ya. Kalau perlu buat dari segi gejala tidak boleh dibezakan ya. Sama. Kadang-kadang sama sahaja. Asam lambung, sakit dada, sesak nafas, mual sama saja. Jadi tidak boleh dibezakan dari segi gejala. Tapi boleh dibezakan dari segi cek echo, buat pemeriksaan jantung dan ujian senaman. Itu saja ya. Kalau ada mesti kena cek. Saya biasa dulu pesakit yang paling muda saya rawati untuk serangan jantung berumur 18 tahun. Jadi tidak siapa yang anggapkan dia ada sakit jantung ya. Siapa pun tak boleh percaya buat dia punya angiogram dia nampak ada blok. Baru 18 tahun ya. Dan sebabnya keturunan ya, mak bapak dia kolesterol lemak tinggi ya. So jadi kita tidak boleh dikatakan kalau ada kita biar-biar saja, tak boleh. Kalau kita cek jantung dah okey, stress test okey, angiogram okey, ujian senaman okey, echo pun okey. Then baru kita rujuk untuk scope.
buat skop, tengok di dalam perutnya ada gastrik ke tidak. Itu yang perlu, itu yang saya buat di sini. Ya. Sama ada perlu angiogram atau tidak perlu angiogram bergantung kepada stress test. Kalau stress testnya positif, memang terus angiogram. Kalau stress testnya negatif, buat cardiac angiogram sahaja. Sebab masih ada tanda, sebab tu mesti dikecualikan daripada sakit jantung. Dicek sama ada ke tidak. Ya. Ada apa okey jawapan tu ya? Okey ya? Oke dok, berarti kadang memang sulit ya dok ya kita bedakan, dikirain asam lambung ternyata udah jantung gitu ya. Makanya kita mungkin sering lihat selebritis, artis-artis yang masih muda mungkin dan kelihatan sehat, ternyata tiba-tiba pass away, ternyata ada masalah di jantung. Jadi Ya, tidak boleh kita anggap enteng, anggap remeh ya. Ya, betul. Jika kita pikir hanya sakit lambung, ternyata udah bermasalah jantung kita. Ya, Oke, thank you dok. Ya, Selanjutnya dok, ada pertanyaan nih dok. Jika saya terlalu lelah, biasanya jantung berdetak lebih kencang atau lebih cepat. Apakah itu ciri-ciri sakit jantung? Jadi sering berdetak lebih cepat begitu dok. Apakah ciri-ciri sakit jantung? Ya, betul. Dia begini, kalau dia cepat tetapi tidak ada pening, tidak ada pening atau rasa melayang ya, rasa macam sudah terbang otak ini. Ya, kalau rasa melayang itu ada, itu bahaya. Itu memang betul-betul bahaya. Dia tidak, kalau dia cepat sahaja masih boleh sempat ke hospital, cek dulu bagaimana. Tapi kalau dia cepat tapi rasa melayang, rasa tidak boleh kontrol benda tu, itu bahaya, memang perlu rawatan lanjut. Dia begitu saja. Ya. Tapi kalau dia sesak napas dan cepat, itu lagi masalah. Takut dikuatiri ada lemah jantung. Sebab itu jantung terpaksa pump banyak kali untuk tampung kehidupannya. Ya, sebab setiap kali pump, jumlah darah yang keluar sedikit sahaja. So dia akan cepat. Itu penjelasannya. Tapi kalau dia just cepat-cepat biasa, kalau takut nervous, sebab itu dia cepat. Itu kita pada doktor tak boleh cakap nervous lagi. Cek dulu. Kalau betul-betul normal, baru kita cakap nervous ya. Doktor tak suka dia mula cakap nervous, lepas tu mungkin ada jantung problem ya. Jadi kita tak mau begitu. Kalau datang dengan doktor, memang doktor akan cek dulu. Lepas tu baru kata, oh kita nervous. Oh ini memang biasanya personality-nya begini. Tapi jangan salahkan personality dahulu. Cek dulu. Kalau dah clear, baru salahkan personality. Ya, begitu ya. Kalau tidak rugi ya. Kalau tidak rugi. Nanti muda-muda pun sudah ada masalah. Tidak boleh enjoy ya. Tak boleh untuk sihat ini satu nikmat ya. So kita perlu ada nikmat sihat itu ya. Begitu. Ya. Oke, baik. Thank you, Dok. Ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Putri. Mungkin ini Kak Sarah bisa bantu jawab. Bagaimana untuk situasi saat ini? Apakah Pantai Hospital Pinang sudah bisa menerima pasien internasional, khususnya dari kita yang di Indonesia atau di Medan? Kalau belum, kira-kira kapan bisa berobat kembali ke Pantai Hospital? Oke, saat sekarang memang untuk ambil pasien international, government Malaysia harus stop untuk saat sekarang lah. So bila bisa masuk, kita belum tahu lagi jawapannya daripada governmentnya Malaysia. So kalau ada apa-apa update, kita akan update ke kantor perwakilan kita. So bisa tanya Dr. Enoch dan tim-tim di kantor perwakilan. So harap-harapnya semuanya akan back to normal. So pasiennya bisa datang ke Penang back again. Oke, thank you Kak Sarah. Kita berharap semoga kita bisa normal. Dan tadi mungkin di awal sudah ada dijelaskan tentang telekonsult. Jadi mungkin yang belum tahu telekonsult, mungkin yang baru bergabung, jadi kita memberikan layanan fasilitas. Kita akan konsultasi secara online dengan dokter-dokter spesialis di Penang. Untuk saat ini kita melalui Zoom seperti ini juga, seperti yang sedang kita kerjakan. Jadi kita bisa bertanya, berdiskusi dengan dokter-dokter spesialis. Jadi untuk pasien-pasien mungkin yang sudah pernah selama ini rutin berobat, kontrol, kita bisa
melalui teleconsult. Nah, untuk detailnya nanti boleh hubungi kontak person kita di kantor perwakilan Pineng atau mungkin bisa datang langsung ya ke Jalan Biduk di kantor perwakilan Pantai Hospital Pineng. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Edo. Jika satu pasien didiagnosa henti katup jantung oleh dokter, apakah bisa tanpa riwayat, Dok? Kalau didiagnosa henti katup, apakah itu bisa tanpa ada riwayat penyakit sebelumnya? Mula-mula biar saya nak pasti dulu ya, bahasa henti katup ini microstenosis ya. Klapnya sumbat ke? Henti katup ini. Ya, benar dokter. Klapnya sumbat ya? Ya. Okey. Yang ini biasanya kalau sumbatnya ringan memang betul tak ada tanda. Cakap terus terang. Sakit sihat sahaja. Cuma kalau dia nak melahirkan baby baru dia cek jantung, baru didapati ada. Memang boleh tanpa tanda langsung. Especially kalau benda itu daripada kecil dia sudah biasa. Dia sudah biasa sampai besarnya begitu. Jadi dia sudah biasa keadaan itu, dia tak akan ada rasa tanda gejala apa-apa. Itu boleh jadilah, memang betul. Baik dokter, terima kasih dok. Ya, no problem. Thank you Pak Edo. Jadi dokter. Oke. Jadi mungkin sebelum kita lanjut lagi Q&A-nya untuk Bapak Ibu yang baru bergabung mungkin selamat datang. Juga nanti kita akan membagikan ada merchandise kita, ada kaos dari Pantai Hospital Pineng. Jadi mungkin yang belum sempat tadi join mendaftar melalui Google Form kita, mungkin boleh chat kita, admin kita ataupun langsung ke kontak WhatsApp kita. Nih, jadi kita akan bagi ini kaos. This is a very good t-shirt ya. From Pantai Hospital. Lain kali minta banyak lagi. Dr. Ino, lain kali minta banyak lagi. Macam t-shirt, macam topi. Ya. Tiga saja ya. That's our plan, Dok. Oke, selanjutnya jika ada yang mau bertanya, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh tanya apa saja tentang jantung. Ataupun yang ingin mungkin tadi yang sudah bertanya kalau masih kurang jelas boleh disampaikan lagi. Kira-kira misalkan belum puas nih sama jawabannya, boleh silahkan. Kita masih ada waktu. Dokter Rino boleh nanya nggak ya? Oh ya, silahkan. Ya. Mau tanya kalau untuk e-consult itu kira-kira tarifnya mulai berapa ke berapa ringgit mungkin ya? Mungkin boleh di-share informasinya. Oke, untuk teleconsult. Untuk teleconsult itu untuk tarif dia berbeda-beda tergantung masing-masing nanti dokter spesialisnya. Gitu. Jadi, tapi kurang lebih kalau dirupiahkan rata-rata mungkin sekitar 300.000 sekian. Nah, itu jadi nanti untuk telekonsultnya itu tidak dikenakan. Ada yang bertanya kayak ke saya itu apakah semakin lama berkonsultasi semakin mahal? No, jadi itu dikenakan biaya tidak flat ya. Jadi itu flat, tidak tergantung berapa lama semakin mahal gitu. Jadi untuk biaya detailnya itu nanti tergantung dokter, tapi rata-rata itu sekitar 300 ribuan kurang lebih kalau dirupiahkan. Oke, thank you Dokter Rino. Oke. Atau mungkin kalau ada yang mungkin tadi di awal melihat ada tulisan Trusted Financial Planner nih, ya mungkin kita minta tim dari Prudential mungkin yang boleh presentasi sedikit ke kita Trusted Financial Planner Prudential itu apa sih gitu. Jadi teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain bisa tahu juga nih acara ini kan kolaborasi antara Pantai Hospital Pinang juga dengan Trusted Financial Planner dari Prudential Team. Mungkin dari tim Prudential boleh share begitu. Mana tahu nanti ada yang ingin bertanya ke tim dari Prudential. Mungkin boleh silakan Ibu. Ya. Okey ya. Jadi kalau tak ada apa-apa, doktor welcome everybody. Kalau datang nanti Pantai Pinang jumpa doktor ya. Atau siapa-siapa saja yang berkenan di hati ya. So doktor tamatkan di sini saja ya. Untuk doktor ya. Dan doktor pas balik pada Tauke Sarah.
Oke, Kak. Mungkin kalau masih ada nih pertanyaan tentang jantung, nanti boleh dikirim ke kita. Nanti kita akan emailkan jawabannya. Kita akan coba jawab. Kita kirim melalui email nanti ke Bapak Ibu. Oke, kita kasih berikan waktu ini untuk tim dari Prudensial. Mungkin Kak Indah atau Edo boleh dipersilakan. Kak Indah atau Edo? Ya, halo, semangat pagi teman-teman semuanya. Ya, saya mau pagi. Ya, Dokter. Pagi, Dok. Atas pertanyaannya. Sorry ya, saya nggak kasih wajah ya. Jadi gini, Dokter, kita Trust Financial Planner adalah kita satu komunitas yang kita dari Prudential, tapi kita ada satu komunitas khusus di mana kita kita menjadi seorang agen yang profesional mengenai tentang penjualan investasi dan pastinya proteksi. Dan di mana komunitas kami ini adalah untuk memberikan saling memotivasi satu dan lain untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya kami, seperti itu. Jadi di komunitas ini adalah orang-orang yang aktif dalam menjual dan memiliki klien untuk edukasi perihal tentang masalah proteksi, Dok. Seperti itu. Wah, kalau kita ingin menghubungi itu apa ada kontak yang bisa kita hubungin begitu Pak? Atau kita mungkin bisa ada kantornya begitu? Untuk masalah menghubungi, nanti kita bakal komunikasi dulu satu dan lain. Mungkin siapa perwakilan dari kita nantinya yang bakal kontak personnya kita kasih ke dokter. Tapi kalau boleh tahu dokter, pertanyaan ini lebih ke arah mana ya dok ya? Apa untuk pembawaan pasien terhadap untuk continue ke depannya? Apakah ada mungkin fasilitas khusus buat para agent yang membawa nasabah atau bagaimana? Boleh diceritakan secara detail dok biar kita dan teman-teman semuanya bisa paham lebih detail dok. Oh, oke. Baik Pak Edo. Untuk masalah ini mungkin kita bisa kasih ke Pak Bio sebagai tim kita dari Medione. Mungkin Pak Bio bisa bantu untuk jawab ke Pak Edo, Pak. Oh iya, terima kasih Pak Edo dan tim Trusted. Waduh, tadinya saya nggak mau ngomong, jadi ngomong. Oke, terima kasih Dokter Ino. Terima kasih juga Dokter Aino, udah kayaknya tidak berjoin, materinya juga bagus. Jadi teman-teman di Trusted Financial, saya Bio dari Medione, kami perusahaan untuk referral ke rumah sakit dan kebetulan kami dipercaya untuk menghandle kantor perwakilan yang ada di Medan yang dikepalai oleh Dokter Ino. Jadi Pantau Hospital Penang ini memang kerjasama khusus dengan kita. Jadi kalau misalnya memang ada yang ingin ke Penang, itu bisa kontak ke kantor perwakilan kami yang ada di Jalan Biduk. Lalu mungkin kalau buat teman-teman di Trusted Financial, mungkin ada yang bertanya kira-kira apa aja sih yang dikasih dari Medione untuk khususnya untuk klien gitu ya, ataupun nanti untuk nasabahnya. Mungkin saya share sedikit ya Dokter Ino ya. Tadi tentang siapa Medione itu ya. Oke, Pak. Oke, sebentar. Sebentar ya, saya belum siapin ini. Oke, jadi kita itu memang merupakan kantor perwakilan dari Pantau Hospital Penang. Walaupun di kantor kita di Jakarta juga kita ada beberapa rumah sakit juga di Singapura dan Malaysia gitu ya. Cuman yang di Medan memang kita khususkan untuk rumah sakit Pantau Hospital Penang. Jadi kalau misalnya ada klien dari Trusted Financial Planner, sebenarnya kalau misalnya memang mau berobat ke Penang atau mau berobat ke luar negeri, itu bisa melalui kita
ataupun lewat kantor perwakilan di Medan nanti kita bantu arahkan gitu ya. Satu, apa aja yang dikasih ke pasien itu booking appointment dengan dokter. Jadi kalaupun nanti sudah buka gate-nya dari Pineng ataupun luar negeri ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini COVID mereda. Jadi kita nanti nasabah dari Bapak Ibu sudah bisa kita tangani, kita langsung bookingkan appointment dengan dokter di Pineng. Gitu, kayak misalnya di Pantai Hospital Pineng dengan dokter Ainol, nanti kita bookingkan, jadi Bapak Ibu nasabahnya nggak perlu khawatir, itu sudah ada jadwalnya sendiri. Jadi, dan dia juga sudah terjadwal di sana, jadi nggak ada nggak ada alasan kalau misalnya kita pergi ke sana ternyata dokternya lagi cuti atau dokter lagi jadwalnya nggak ada. Nah ini kita minimalisasi itu dan booking lewat kita itu lebih mudah gitu. Oke, range transportasi dan akomodasi juga kita bantu. Kapan aja yang mungkin nasabah Bapak Ibu perlu transportasi atau akomodasi yang dekat, itu akan kita bantu bookingkan ataupun kita sarankan gitu. Tadi mungkin terlewat dari yang Sarah bilang itu bahwa Pantai Hospital Pineng kasih jemputan gratis. Jadi dari bandara khusus misalnya nanti nasabah dari Bapak Ibu kalau lewat kantor kita yang di Medan itu bisa di-arrange transportasinya dari bandara dan itu gratis. Gitu. Jadi tinggal kontak aja Dr. Ino dan tim, itu dia akan handle transportasinya dari Bapak dari bandara pergi ke Rumah Sakit Pantai Pineng. Nah, ini yang penting. Jadi kan selain telekonsultasi yang tadi, karena kita mungkin masih dalam masa pandemi, jadi Pantai Hospital Pineng dan kantor perwakilan itu juga menerima inquiry. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya bingung gitu ya, kalau nanti mau ke Pineng atau mau cari second opinion di Pineng, itu bisa kontak kantor perwakilan kami, terus kita bisa kasih gambaran gitu. Kita kasih medical record-nya pergi ke dokternya, lalu nanti dia akan kasih second opinion dari nasabahnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya jadi nilai plus gitu kerjasama dengan Pantai Hospital Pineng, kantor perwakilan atau Mediwan itu jadi agent atau mungkin konsultannya bisa kasih nilai lebih. Jadi Bapak Ibu bisa bilang ke nasabahnya bahwa kita punya konsultan untuk kesehatan di Pineng sendiri gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir jadi nasabah saya akan bantu kalau Bapak mau ke Pineng atau mungkin mau ke rumah sakit lain yang di luar negeri gitu. Karena sekarang Prudential sudah Asia ya, karena yang Black Card udah bisa Singapura, Malaysia, udah yang lain-lain, jadi nggak perlu repot lagi. Nah itu juga jadi nilai plus karena Pantai Hospital Pineng juga sudah salah satu providernya Prudential, jadi mungkin nasabahnya bisa pakai kartu itu dan juga bisa cashless gitu di sana. Oke, evakuasi arrangement juga kita buat, terus 24 jam, nanti bisa ganggu timnya Dr. Ino, ada call center-nya 24 jam ya, Dr. Ino. Nah, ini untungnya kenapa? Satu, mengetahui informasi rumah sakit lebih advance. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tahu rumah sakit atau mungkin bisa dapat pengetahuan lebih yang bisa di-share ke nasabahnya, jadi ada nilai points gitu. Jadi kita bisa tahu rumah sakitnya, siapa dokternya, kita kasih rekomendasi. Karena yang penting biasanya kan ini ada nasabah kita sakit gitu, terus tapi dia nggak tahu dokter mana yang dituju gitu. Ataupun bahkan kalau misalnya kadang-kadang kita bantu juga ya Dokter Ino, kalau misalnya mereka di Medan perlu rujukan dokter siapa, di rumah sakit lokal mana. Nah, dalam masa pandemi ini bisa kontak kantor kita juga. Jadi nanti kita akan arahkan ke dokter mana yang mungkin cocok dengan kondisinya nasabahnya Bapak Ibu gitu. Lalu ya ini rekomendasi yang tepat. Jadi karena yang utama itu kalau misalnya let's say kayak tadi jantung, rekomendasinya dokternya mana sih? Kalau misalnya dia sesak, terus ada dua kemungkinan asam lambung kah atau jantung kah? Nah dari situ nanti kantor kami akan coba sarankan. Kalau misalnya memang datanya kurang memadai, mungkin nanti dokternya bisa sarankan untuk ambil tes lain, misalnya ECG atau EKG atau yang lain, kayak gitu. Baru dari situ kita arahkan lagi ke spesialis yang lebih tepat gitu. Oke, rekomendasi akomodasi dan transportasi untuk beberapa nasabah atau pasien itu benar-benar berguna karena mereka mungkin pertama kali ke sana dan mereka nggak tahu mau nginep di mana dan naik apa pergi ke sana. Nah itu sangat berguna gitu. Terus appointment-nya sudah fix, jadi nggak perlu khawatir pergi ke sana ataupun nanti
kita ada rekanan beberapa rumah sakit lokal sementara ini, itu appointment-nya kita bisa buatkan juga gitu. Tim IPC di rumah sakit yang membantu. Nah, tadi Ibu Sarah yang dari Pantai Pinang, dia juga punya tim, itu ada tim IPC. Jadi khusus untuk pasien Indonesia atau apalagi yang melewati kantor perwakilan yang sudah kontak atau tim trusted semua udah kontak ke kantor perwakilan, nah dia pasti akan dilayani khusus dengan tim IPC. Jadi nggak perlu khawatir, nasabahnya pasti akan dilayani khusus. Jadi queue tetap queue, antri tetap antri, tapi memang daftarnya sudah duluan gitu biasanya. Oke, layanan transportasi antar jemput itu juga ada dari Pantai Pinang. Ya, ini ada aplikasi juga. Di situ Pantai Pinang juga bisa lihat kalau mau booking lewat aplikasi juga bisa langsung. Jadi bisa Bapak Ibu kalau mau booking nasabahnya bisa langsung lewat aplikasi, diinstal aja di App Store. Ada namanya Medione. Ini kantor kami yang di Biduk, mungkin tadi di chat sudah di-share sama tim kerja juga, Michelle. Jadi ini kantor kami, bisa dikontak Dr. Ino atau Michelle. Nanti bisa di-screenshot aja nanti teman-teman dan juga Bapak Ibu juga bisa share ke nasabahnya. Ini kantor kita yang di Biduk ya. Mungkin orang Medan hafal ya Biduk ya. Tepatnya di mana sih? Petisa ya, Dok ya? Iya, di daerah Petisa, Pak. Iya, Petisa ya. Jadi kantor kami ada di Petisa, lebih dekat sih. Jadi di tengah-tengah kota gitu ya. Ya. Itu. Nah, untuk tentunya kita membuka beberapa kerjasama lain di luar dari maksudnya kirim nasabah atau mungkin kickback untuk agent atau apa. Nah, itu kita bisa bicarakan nanti. Mungkin kontak aja Dr. Ino, nanti juga bisa sharing, kita bikin meeting. Ke depannya bisa kita discuss bareng-bareng gitu. Mungkin itu dari saya, Dr. Ino. Oke, thank you Pak Bio. Thank you juga Pak Edo ya. Tadi sudah menjelaskan juga seputar tentang Trusted Financial Planner. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan lagi tadi dari Ibu Putri untuk paket-paket cek kesehatannya ya. Jadi memang kita ada beberapa paket juga, tapi kalau untuk jantung itu di range sekitar Rp280 atau mungkin kalau di rupiah itu sekitar 950.000. Itu kalau yang khusus untuk jantung. Jadi, tapi kita ada juga beberapa paket lain seperti paket ginekologi untuk kandungan obgyn itu sekitar Rp260. Kalau dirupiahkan kurang lebih 800.000, 880.000 gitu. Dan juga ada yang untuk urologi saluran kandung kemih itu Rp280. Nah, tapi kalau untuk pemeriksaan kesehatan kita ada dua, yang umum dan juga ada yang premium. Itu mungkin nanti bedanya ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan yang mungkin kalau di premium. Kalau yang umumnya secara umum itu sekitar Rp135. Dan untuk yang paket screening kesehatan premium itu ada yang untuk laki-laki dan juga yang wanita itu berbeda. Kalau untuk yang laki-laki sekitar Rp840 dan yang wanita Rp900. Nah, mungkin nanti detailnya Ibu bisa kontak kita, nanti kita bisa share lebih lanjut lagi untuk detail biaya dan juga proses yang mungkin tadi sudah Pak Bio jelaskan. Kita bisa komunikasi ataupun datang langsung ke kantor kita. Gitu. Oke, kalau ada lagi kira-kira mungkin yang ingin ditanyakan? Ya, Dr. Lino, sorry ada tambahan dari saya dengan Pak Edo yang tadi. Saya mau tanya, apakah ada satu inisiatif nggak ya dari pihak Pantai Pinang Hospital? Kan mengingat ya, kita agen kan terkadang kan karena melayanin sangat totalitas kepada para nasabah, sehingga terkadang kita mau juga ikut mengantar sampai dengan di rumah sakit hingga sampai proses yang dimana apakah itu operasi atau mungkin tindakan yang lain, sehingga kan kita ikut. Tapi kita jarang sekali kita meminta kepada nasabah untuk kita dibiayain. Terkadang kita mandiri atas biaya untuk tempat tinggal. Apakah dari pihak Pantai Pinang Hospital ada nggak ya mungkin inisiatif memberikan tempat tinggal mungkin 1, 2, 3 hari untuk selama kita membantu proses atas administrasi para nasabah kita yang kita antarkan ke hospital. Boleh dibantu, Dok? Oke, thank you Pak Edo pertanyaannya. Kalau untuk masalah itu mungkin nanti kita bisa bicara lebih detail ya Pak ya. Mungkin nanti kita bisa bicara lebih lanjut, atau mungkin
Mungkin Pak Bio bisa bantu bagaimana Pak kalau prosesnya, kalau yang ditanyakan seandainya nanti agent ingin ikut, mungkin kondisi-kondisi yang kritikal mungkin ya, apakah di sana kita diberikan jadi benar. layanan untuk agent, mungkin ada tempat inap, tempat tinggal gitu 1-2 hari gitu. Iya, memang ada beberapa yang mungkin request seperti itu gitu ya. Tapi dari kami saat ini kita belum ada fasilitas seperti itu, Pak. Namun tentunya di Pantai Pineng juga kita pasti kasih rekomendasi yang pas. Misalnya ternyata memang ada keluarga atau mungkin companion yang harus menemani dari long stay gitu. Nah, itu kita bisa bikin kayak, kita bisa rekomendasikan tempat yang sangat terjangkau dan memang biasanya dipakai untuk companion nginep di situ gitu. Nah, cuman untuk itu FOC atau free of charge itu kita harus, nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut gitu, Pak. Tentunya itu yang saya bicarakan yang tadi kickback untuk ke agent, apalagi untuk kasus kritikal. Nah, itu mungkin kita akan discuss secara terpisah gitu, Pak. Gitu. Tapi saat ini mungkin fasilitas untuk companion atau penunggu gitu ya, untuk Pantai Pineng saat ini baru sebatas kita akan rekomendasikan ke penginapan atau biasanya kita pakai apartemen yang memang udah dikerjasama dengan Pantai Pineng dengan harga yang jauh lebih murah daripada di hotel gitu. Jadi kayak mungkin kos-kosan, tapi fasilitasnya fasilitas apartemen seperti itu. Jadi saat ini sampai itu fasilitas yang diberikan sama Pantai Hospital Penang gitu, Pak. Yes, makasih Pak Nugraha, makasih. Betul, thank you. Oke, baiklah Bapak Ibu, karena kita sekarang sudah di ujung juga acara kita. Sekali lagi kami dari tim Medione, juga dari tim Pantai Hospital Pineng, juga dari tim Trusted Financial Planner-nya Prudential, ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah join dari Facebook ataupun yang sudah ikut kita live dari Zoom. Akan banyak event-event selanjutnya yang kita akan buat webinar. Jadi silakan mungkin Bapak Ibu boleh follow media sosial kita di Facebook, boleh di-add di Medione, dan juga di Pantai Hospital Pineng. Jadi kita akan berusaha di tengah-tengah pandemik ini ya, kita bisa memberikan informasi-informasi kesehatan. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin sekarang sedang banyak di rumah, kita bisa sharing lebih lanjut, diskusi tentang hal-hal kesehatan, info-info terupdate. Jadi boleh silakan follow dan juga add media sosial kita. Dan juga untuk Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan yang mungkin tadi tidak sempat daftar dari Google Form tapi sudah join di Facebook ataupun di Zoom kita akan memberikan juga kaos. Silahkan hubungin kita di kontak person yang sudah di-share oleh admin kita. Ada nomor WhatsApp-nya, boleh hubungin kita, konfirmasi, nanti kita akan kirimkan kaos dari Pantai Hospital Pineng. Oke, jadi terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah join. Tapi mungkin sebelum kita close, kita mau take a picture, kita mau foto dulu. Boleh di-on-kan semua kameranya? Bapak Ibu boleh di-on-kan. Mungkin Pak Rian, tim kita dari Medione boleh capture ya. Ya, kita akan screenshot. Mungkin semuanya bisa di-on-kan sekarang semua kameranya. Ya, di-on-kan semuanya. Kita mau screenshot ya. Kita foto. Nanti muncul di sosial media kita nih. Iya. Oke, semuanya belum. Oke. Kayaknya yang lain masih di jalan atau apa. Oke ya, saya siap ya. Iya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi katanya. Karena tadi miss. Oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Rino. Ya, terima kasih semuanya, Dokter. Terima kasih semuanya, Dr. Rino. Medione, terima kasih. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ya.
Salam Teman-teman sehat Trusted, semuanya. terima kasih dan seluruh klien yang ada, terima kasih. Oke. Terima kasih. Sampai Oke. jumpa di event kita selanjutnya. Oke. Sudah bisa live ya teman-teman ya.